Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan di mana jam itu menunjukkan pukul 12:23 tepatnya hari Senin 15 September 2025 ataupun Monday 15 September 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan lihat ini di tabel di depan. Saya masih tetap memakai cover ini, yaitu silver, harga silver ya, itu di harga 14 tahunan yang tertinggi, dan harga emas itu mencapai rekor tertinggi pada hari Selasa kemarin, tepatnya yaitu pada tanggal 9 September 2025 pada angka 3673.95. Lalu bagaimana dengan kondisi hari ini? Kita bisa melihat di tabel sebelah kiri, di mana harga emas tertinggi hari ini pada angka 3646.95, dan itu terjadi pada pukul 11:10 beberapa saat yang lalu. Sedangkan low-nya pada angka 3626.6, itu pun terjadi pada pukul 8:12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya memakai acuan itu, yaitu berhitung dengan angka-angka di harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya hari ini mencapai pada angka 42.30, sedangkan low-nya pada angka 42.00, dan sekarang berada di harga 42.23. Oke, bagaimana kelanjutan dengan purchasing saya? Dan kita bisa lihat, dan ini adalah purchasing saya yang terakhir, di mana ini tertera pada hari Minggu kemarin, tepatnya 14 September, dan saya sudah menguploadnya, yaitu dengan angka, kita bisa lihat rinciannya, di mana balance saya telah mencapai angka 7.000 dan equity-nya 7.240-an, dan saya sudah mengatakan akan melaksanakannya WD ataupun withdraw ya. Itu jelas angka-angkanya. Lalu ini kemudian ini adalah data-data yang saya edarkan, yaitu pada tanggal 12 September 2025, di mana pada kisaran harga yang normal ya, ataupun range yang kecil, saya mengatakan itu kemungkinan itu harga tertingginya akan mencapai pada angka 3665 sampai dengan 3675. Namun itu tidak terjadi, dan yang terjadi itu hanya mentok ataupun terjadi pada new high-nya, yaitu pada angka 3654.4 ya, 0.3 kurang lebih ya. Dan saya juga mengatakan low-nya itu bisa berada pada angka 3635 sampai dengan 3640, dan itu terjadi ya, dimana low-nya kemarin pada angka 3638.5 ya. Dan yang kemungkinan saya juga mengatakan itu akan terjadi kemungkinan di angka double top, yaitu pada angka 3674 ya. Dan saya juga meyakini akan closingnya, tutupnya pada angka 3670, tetapi itu tidak terjadi, dan hanya yang terjadi pada angka 3638 ya. Jadi kemungkinan dia masih akan stagnan di sini ya, di kisaran 3650. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar, di mana pada saya ucapkan pada tanggal 12 September ini
Saya juga mengatakan low-nya itu high-nya bisa mencapai 3680 sampai dengan 3690 itu tidak terjadi. Sedangkan low-nya itu pada angka 3625 sampai dengan 35 itu pun tidak terjadi, dan low-nya pada angka 3638.5 ya, itu new low-nya. Dan juga saya mengatakan closing-nya di angka 3670 itu pun tidak terjadi ya. Jadi kemungkinan dia akan stagnan dan akan menunggu proses yang selanjutnya, apakah masih ada sounding atau di gaun dia punya interest suku bunga di Amerika ya atau tidak ya. Kemudian itu pada jam 8.31 saya melakukan atau melaksanakan WD atau withdraw ya, sebesar 2000 yang saya ucapkan, dan ini kita akan replay kembali ya. Ya, 7.000 menjadi 5.000, saya sudah withdraw 2.000 ini. Oke, dan posisi saya masih ada stand di 3630.8 ya. Kemudian harga emas pada hari ini ya itu agak melunak ya, dan disebabkan imbasnya menguatnya US dollar dan masih akan menunggu putusan dari Fed ya atau Bank Sentral Amerika. Kita akan lihat isinya itu antara lain yaitu Goldman Sachs ya, flag risk of gold pullback ya. Jadi masih meragukan apakah Bank Sentral Amerika pada Rabu mendatang akan melakukan pemotongan suku bunga. Lalu yang kedua, ini adalah Bank Sentral Amerika, dia punya anggotanya akan melakukan meeting pada Selasa dan Rabu ya, akan dimulai pada hari Selasa. Dan yang ketiga, dan sepertinya Bank Sentral Amerika akan melakukan pemotongan suku bunga untuk pertama kalinya sejak bulan Desember kemarin ya, maksudnya ini. Jadi selama ini belum ada pemotongan, hanya bank-bank Eropa yang lain baru ini ya, tapi Bank Sentral Amerika belum. Jadi apabila pada September ini melakukannya, yaitu yang pertama kali, itu yang dimaksud. Dan ini ulasannya atau dia punya ini analisnya mengatakan bahwa harga emas hari ini melunak pada hari Senin karena ada tekanan dengan profit taking dengan naiknya nilai US dollar, jadi menyebabkan para pedagang itu mengambil profit taking di mana yang udah buy punya pada sell ya. Jadi maksudnya begitu. Dan kemudian ulasan dia punya angka-angkanya pada harga emas meluncur pada angka 3630 ya. Dan seperti kita melihat bahwa kita melihat dari segi teknis ya, untuk chartnya di harga emas sepertinya sudah overbought ya, dan kita akan melihat nanti bagaimana perkembangannya 2 hari ke depan ya. Dan US dollar index telah naik 0,1% ya, lebih tinggi maksudnya dibandingkan dengan hari Jumat. Dan untuk RSI atau Relative Strength Index, di mana saya juga ada memakai, kalau di mereka berhitung itu sudah di angka 75, sedangkan saya masih di angka 60 ya. Jadi sebagai indikasinya masih bisa naik ya di angka 75 ini. Dan saya punya untuk H4-nya itu masih di kisaran di sekitar 50-an sampai 60 ya. Dan sepertinya ini harga emas akan di angka 3.500 itu menjadi angka support ya atau tahanan, di mana di sana para traders akan menunggu di sana untuk melakukan aksinya lagi ya. Kalau tidak salah ini dia punya pengertiannya. Selama itu belum terjadi dovish, jadi sebelum terjadinya adanya
eh, pemotongan suku bunga. Jadi sebelum ada pemotongan suku bunga itu angka 3500 itu kita traders itu melihat itu sebagai support. Selama dia tidak ada pemotongan bunganya, otomatis ini angka 3500 menjadi support ya. Dan kita akan menunggu pada acaranya nanti tepatnya pada hari Rabu mendatang ataupun Kamis dini hari, dan sepertinya kita akan melihat angka 4000 pada pertengahan tahun 2026 itu diperkirakan oleh Goldman Sachs ya. Itu mereka indikasinya pada hari Jumat kemarin, dan para spekulator ya itu net buying mereka itu sebetulnya ada di angka 2000-an punya kontrak ya, ada sisanya kontraknya, tetapi sudah melonjak pada penutupan 9 September menjadi 166.000 lot ya. Padahal biasanya mereka hanya melakukannya atau melakukan transaksinya itu baru sekitar 2000-an lot ya. Sekarang sudah mencapai 166 lot ya. Jadi indikasinya bisa naik, dan ini saya juga bisa mengulasnya ini di sini dari jam 5 pagi ya. Jam 5 sampai jam 7. Jam 5 sampai jam 7 itu sudah turun 200 pips ya. Jadi dari jam 7 naik lagi 100 pip ya. Lalu turun lagi 200 pips. Dan dia naik lagi 300 pips. Jadi benar-benar fluktuasi yang hebat sekali ya. Jadi jelas ini benar-benar mesti dijaga ataupun mentalnya segala macam. Lalu indikasi untuk indikator ekonomi ini hari tidak ada yang sebegitu pentingnya, dan hanya ada New York Fed Empire State Manufacturing Index dari kemarin 11,9 menjadi 26,1. Apabila dia keluarnya di atas angka 11 ya, itu jelas akan US dollar naik, harga emasnya turun ya. Dan saya rasa turunnya hanya kejut, tidak akan banyak, akan berbalik lagi, berujungnya akan menjadi tolak ukur, yaitu dengan Bank Sentral Amerika dengan suku bunganya. Lalu yang terakhir ini adalah signal yang saya dapat pada pukul 11:52, tetapi yang sebelumnya itu naik semua indikasinya, dan ini yang terakhir ya, bisa dibilang gitu. Dan selanjutnya saya akan melemparkannya atau mengedarkannya di halaman short. Lalu ini indikasi dia punya angka-angkanya, di mana resistennya berada pada angka 3656, 3667, lalu 3674, sedangkan supportnya pada angka 3630, 3615, lalu 3600. Dan ini semua perjalanan indikasinya naik baik dari intraday, short term maupun medium term. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan analis saya, dan saya bisa menggambarkan ini, saya rasa ini gambarnya tidak ada perubahan ya. Dan kita akan mengambil kembali dia punya fotonya untuk kita tandain ataupun kita gambar ataupun kita catat ya. Dan kita bisa ulas untuk esok hari pada Selasa 16 September 2025. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12:38, tepatnya pada hari Senin 15 September 2025, dan kondisi di Jakarta itu dengan terik ya mataharinya. Dan ini kita akan mulai, yaitu dengan perkiraan saya, dengan perkiraan yang kecil dulu ya, normal untuk edisi hari ini tanggal 15 September 2025 ya. Dimana indikasinya saya menghitung untuk tingginya 36,
65 sampai dengan 73 dan low-nya 36 40 sampai dengan 45. Jadi indikasinya tidak ada. Apabila dia turun, kita harus menjadi posisi buy dulu ya, buy first ya. Jadi tidak ada yang namanya sell dulu. Jadi lebih baik condongnya kalau dari saya mengatakan buy first lebih untung ya. Lebih ini ya, karena tetap mereka kita akan fokuskan pada Bank Sentral Amerika, yaitu tepatnya hari Rabu. Dengan ini perkiraan saya yang besar, big range ya, untuk hari ini 15 September 2025 ya, dimana indikasi saya berhitungnya pada angka 36, 78 sampai dengan 85 dan low-nya 36, 30 sampai dengan 35. Indikasinya juga tetap sama, harus buy dulu ya, buy first. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Selasa 16 September 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.